Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilham. Saya kembali untuk mereaction video-video yang sedang viral, sebelum viral dan yang akan viral di Indonesia. Kali ini saya akan mereaction video yang sedang viral dan hangat-hangatnya diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan kali ini saya akan mampir ke channel AW Channel dan akan mereaction video yang berjudul Terbongkar Siapa Sebenarnya Deddy Mulyadi. Siapakah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? Wow, ini nih sekarang Kang Deddy ini lagi hangat diperbincangkan ya tentang kebijakan kontroversialnya. Wow, saya penasaran dengan videonya. Langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa tonton video sampai selesai biar tidak salah paham. Langsung saja kita ke videonya. Gaskeun. Wih. Siapapun lah, kita nggak usah nyebut nama, siapapun yang melanggar di Kawan Pusat kita bongkar. Seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour, hari ini kita nonaktifkan. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh, birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kawasan ini dalam waktu tidak terlama akan saya rubah menjadi kawasan yang tertata, kemudian bisa menjadi ruang rekreasi warga, dan semoga ke depan airnya bersih sehingga masyarakat bisa mancing di sini. Hanya orang bodohlah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Di tengah carut-marutnya keadaan yang mengkhawatirkan di semua aspek kehidupan, maka kehadiran sosok pemimpin yang berani, jujur dan amanah serta mementingkan kepentingan rakyat kini sangat dinanti kehadirannya. Dan inilah sosok Kang Deddy Mulyadi yang lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971, anak ke-9 dari 9 bersaudara yang dikenal memiliki karir gemilang. Lulusan Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Universitas Widyatama, aktif di berbagai kegiatan senat kampus hingga aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam, berkarir sebagai anggota DPRD Purwakarta, wakil bupati hingga menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat, anak dari seorang tentara satuan batalion resimen 7 Siliwangi, Sahlin Ahmad Suryana, dan Ibu Karsiti, seorang mantan aktivis Palang Merah Indonesia. Kang Deddy yang sejak Jadi teman-teman ya, ini Kang Deddy Mulyadi ini lagi santer diberitakan dan hangat diperbincangkan ya, bahkan Kang Deddy ini menjadi trending topik di media sosial. Apa yang menjadi trending topik dari Kang Deddy Mulyadi, yaitu setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak lama langsung mengeluarkan statement dan kebijakan yang kontroversial yang membuat Kang Deddy ini membuat Kang Deddy ini diperbincangkan ya di banyak wilayah ataupun di banyak daerah ya. Baru sekarang ya teman-teman, kita melihat ya sosok gubernur yang berani mengeluarkan statement dan kebijakan yang sangat kontroversial. Namun tidak hanya kontroversial tapi berpihak kepada rakyat. Nih contohnya ya yang lebih dekat kemarin ya, pada saat setelah lebaran ya teman-teman, Kang Deddy ini melarang angkot yang membuat kemacetan untuk beroperasi. Namun tidak hanya melarang, Kang Deddy juga memberikan santunan atau uang untuk supir angkot itu pada saat lagi tidak bekerja ya, untuk beristirahat, tapi ada pemasukan buat buat belanja istri. Ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kecil terbiasa hidup susah namun pantang menyerah. Tercatat ia pernah 2 kali gagal menjadi tentara, jualan makanan keliling hingga menjadi tukang ojek, nekat mencalonkan bupati dengan modal Rp500.000 namun akhirnya berhasil. Menjadi titik baliknya untuk banyak merangkul rakyat yang membutuhkan bantuan, yang pada akhirnya kini dipercaya memberi warna baru perubahan dengan sejumlah bukti dan bukan janji, seolah membuktikan bahwa karir wajib mencerminkan prestasi, bukan karir mencerminkan janji, agar negara bisa memberi yang terbaik buat rakyat dan rakyat akan mendapatkan kebaikan yang pada akhirnya bangsa akan berdiri tegak serta negeri ini akan merasakan suasana yang baik dan memihak keadilan semua umat.
Sederet kegiatan Kang Deddy dilaksanakan dengan transparansi meski terkadang menjadi kontroversi, membuktikan semua hal yang dilakukan berhasil membuat publik percaya bahwa ia tidak sedang menutupi apapun sebab semua dibeberkan dengan apa adanya, yang pada akhirnya semua menyadari bahwa transparansi yang penting menjadi bukti keberhasilan program Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi ya Kang Deddy ini bukan orang awam ya di pemerintahan. Sebelum menjadi gubernur ya, Kang Deddy ini sempat menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Bahkan ya Kang Deddy selama menjabat menjadi Bupati di Purwakarta itu luar biasa banyak terobosan-terobosan sehingga Purwakarta itu semakin maju ya di tangan Kang Deddy. Kang Deddy menata tempat-tempat di Purwakarta menjadi lebih baik lagi dan menjadi lahan bisnis dan lahan mencari nafkah bagi para pedagang-pedagang kecil. Jadi Kang Deddy ini tidak hanya menata namun juga memberikan tempat untuk mencari nafkah bagi pedagang kecil. Nah, itulah contoh Kang Deddy ini sangat berpihak ke masyarakat kecil ya teman-teman. Menjadi pemimpin hingga tercatat banyak penghargaan berhasil diraihnya. Sejumlah modal Kang Deddy yang bertekad memberikan rasa tenang bagi semua golongan, toleransi dan rasa aman serta kesejahteraan yang didambakan banyak orang dengan mempertimbangkan secara cermat dan teliti. Namun bila ada masalah terkait semua hal tersebut bukan kemudian dibiarkan, namun berani dengan tegas membereskan dengan cara kebersamaan dan terobosan perbaikan bagi semua. Karena setiap orang punya harapan dan tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, dan tidak ada kata tertinggal. Namun yang ada adalah kita setara siapapun dengan siapapun, kata Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi ya teman-teman, Kang Deddy ini tidak hanya menyuruh orang untuk misalkan pindah ya lokasi, tapi Kang Deddy juga ya menyediakan tempat orang tersebut supaya bisa setelah pindah langsung memberikan tempat tinggal yang lebih layak. Itu ada contohnya ya di Bogor kalau nggak salah ya kan, warga itu tinggal di emperan sungai ya. Setiap ada musim hujan ini ya, warga tersebut terkena dampak banjir. Nah, Kang Deddy sangat prihatin. Langsung Kang Deddy kan memberikan berkoordinasi dengan desa setempat bahwa desa setempat itu ternyata mempunyai lahan sekitar hektaran ya. Lalu Kang Deddy menyuruh desa tersebut untuk membuatkan rumah bagi warga yang terdampak agar bisa hidup lebih layak lagi dan tidak menderita pada saat kondisi sedang banjir ini. Nah, ada yang pro kontra ya terkait tentang agama Kang Deddy Mulyadi. Kalau nggak salah ini Kang Deddy Mulyadi ini walaupun ya banyak orang-orang yang menyerang tentang agama Kang Deddy ya. Kang Deddy ini adalah seorang muslim ya. Bahkan Kang Deddy ini lulusan dari pesantren Suralaya ya di Tasikmalaya. Nah, Kang Deddy ini walaupun kadang orang ya mungkin tidak suka ya terhadap Kang Deddy, tapi Kang Deddy ini adalah seorang muslim. Dan untuk menegaskan semua hal yang telah dilakukannya, apa pengaruh semua hal tersebut dalam pandangan Islam, inilah tanggapan Buya Yahya yang menjelaskan hal penting terkait ini. Ya hamba Allah, aku adalah tahta yang Allah berikan padamu untuk engkau menuju pada Allah. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah, dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah, dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur, oh mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga, lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada yang bisa diwujudkan dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Harta tahta pun tidak kita gunakan untuk Allah ridhai, Allah akan murka. Maka Pak, kami ingatkan, wahai pejabat-pejabat tinggi yang mendengar suara ini, husnudzon kami yang mendengar suara ini, Anda pejabat ahli surga. Sehingga setelah ini Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk meluncur menuju ridha Allah. Kebijakan-kebijakan di negeri ini harus kebijakan yang masalah untuk umat dan masalah untuk umat di dunia hingga kelak di akhirat. Kebaikan umat indah. Jadi gubernur ahli surga.
Jangan sampai capek menjerih payahmu selama ini ternyata mukaddimah capek di akhirat karena harta yang Allah berikan tidak engkau gunakan untuk kemuliaan dan untuk kebaikan. Ini harus kita sadari. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Kalau orang cerdas dia, dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah. Dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah. Dan begitu mudahnya. Surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur. Nah, jadi itu ya pembahasan dari AWL Channel tentang terbongkar siapa sebenarnya Deddy Mulyadi, siapakah sebenarnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah, jadi ya setelah dilantiknya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi langsung bergerak cepat dan mengeluarkan statement dan kebijakan yang sangat kontroversial ya. Tidak hanya kontroversial kebijakan tersebut, namun berpihak kepada rakyat kecil. Nah, jadi teman-teman ya, pada saat mudik kemarin ya, ada hal yang menarik dan seumur-umur ya belum pernah terjadi di Indonesia maupun dimanapun. Nah, terjadi di Jawa Barat ketika musim mudik ya, setelah Lebaran. Nah, jadi angkutan umum yang membuat kemacetan ini langsung Kang Deddy bertindak dengan memberikan santunan dan juga memberikan bingkisan agar setelah Lebaran angkot tersebut jangan beroperasi dulu sehingga tidak menghambat arus mudik ya. Jadi emang benar ya, Kang Deddy ini sangat pro, tidak hanya ya menyuruh angkot tersebut untuk beristirahat, namun Kang Deddy juga berkoordinasi dengan bupati setempat untuk memberikan uang atau pengganti selama libur tersebut. Wow, luar biasa ya Kang Deddy. Nah, ada pada saat awal-awal ya Kang Deddy menyebut jangan diadakan study tour dari sekolah. Ya, itu sih sangat masuk akal sekali. Study tour itu mengurangi biaya yang memberatkan orang tua, terus mengurangi resiko kecelakaan pada saat perjalanan. Nah, Kang Deddy itu sudah nimbang-nimbang ya bahwa kalau ditiadakan study tour tidak mengganggu apapun dalam hal sekolah ya. Makanya Kang Deddy menugaskan atau menyuruh ke tiap sekolah di Jawa Barat agar menghapus study tour. Wow, luar biasa ya terobosan-terobosan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Tidak hanya memberikan solusi, tapi juga Kang Deddy memberikan bantuan lah ya gitu ya. Oke lah ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai selesai. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, amin. Ilham pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.